Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak SMK Sehat Insan Perjuangan, khususnya untuk anak-anak kelas 12. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian hari ini dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Walaupun begitu, kita tetap harus menjaga kesehatan kita dengan cara menjaga pola istirahat kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola kebersihan kita agar kita tetap sehat dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring atau online seperti ini. Ketemu lagi dengan saya Pak Cesario Puji Sumarsono yang akan membahas mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan untuk kelas 12, masih tetap dalam materi bab pengelolaan dan pelaporan keuangan perusahaan. Lebih tepatnya hari ini kita akan membahas tentang perusahaan dagang, jenis perusahaan dagang. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan pembelajaran hari ini mendapatkan manfaat dan nilai yang baik dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Kemarin kita sudah membahas tentang perusahaan. Apa itu perusahaan dan jenis-jenis perusahaan. Perusahaan kemarin adalah di mana tempat terjadinya proses kegiatan produksi dan semua faktor-faktor produksi ada di dalam perusahaan. Sedangkan jenis perusahaan ada banyak, yaitu ada perusahaan industri, perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan lain-lain. Hari ini kita akan membahas tentang perusahaan dagang. Kita fokusnya pada perusahaan dagang. Jenis perusahaan dagang. Yang pertama ada perusahaan dagang berdasarkan produk yang diberdayakan. Artinya di sini perusahaan dagang di sini memberdayakan produknya. Jadi dalam ruang lingkup produknya, apakah produk tersebut dikonsumsi atau produk tersebut diolah menjadi sebuah produk lagi. Jadi itu jenisnya. Yang pertama, untuk perusahaan dagang berdasarkan produk yang diberdayakan. Yang pertama, perusahaan dagang barang produksi. Perusahaan yang memperdagangkan produk bahan baku atau new material sebagai bahan dasar dalam pembuatan produk. Jadi di sini tujuan dari perusahaan dagang berdasarkan produksinya, tujuannya adalah untuk memperjualbelikan barangnya, produknya kepada perusahaan industri. Perusahaan industri membutuhkan barang bahan baku untuk membuat suatu produk. Jadi yang dicari adalah perusahaan dagang barang produksi, mencari barang bahan bakunya. Yang kedua, contoh untuk perusahaan barang produksi. Ada kain sebagai bahan baku untuk baju, kayu sebagai bahan baku untuk meja, kursi, lemari, pintu, jendela, dan lain-lain. Pasir untuk bahan baku pembuatan batu paving. Tepung menjadi bahan baku untuk pembuatan makanan instan, dan besi untuk menjadi bahan baku pembuatan alat-alat peralatan toko. Yang kedua, perusahaan dagang barang jadi. Perusahaan yang memperdagangkan produk final, artinya atau dalam bentuk barang jadi yang siap untuk dikonsumsi, yang siap untuk dipakai. Jadi tujuan perusahaan ini adalah mencari konsumen terakhir. Artinya konsumen yang langsung menggunakan barang produksinya. Konsumen yang langsung mengkonsumsi barang dagangannya. Contohnya makanan instan adalah produk akhir atau produk jadi. Peralatan toko juga termasuk barang jadi yang siap untuk dipakai walaupun bukan untuk dimakan. Lemari atau pintu juga siap untuk digunakan. Baju atau pakaian yang siap untuk digunakan, dan terakhir batu paving yang siap untuk digunakan tanpa diolah terlebih dahulu. Itu untuk perusahaan barang produksi dan perusahaan dagang barang jadi.
Selanjutnya yang kedua, perusahaan dagang berdasarkan yang diberdayakan. Maaf ya, nanti saya koreksi lagi untuk poin kedua ini. Kalian tanyakan, nanti saya kasih tahu di grup WhatsApp ya. Yang kedua di sini ada perusahaan dagang besar atau wholesaler. Artinya perusahaan dagang di sini memperjualbelikan dalam jumlah yang besar, bukan ecer atau grosir. Contohnya agen dan PBF. Agen di sini saya jelaskan lagi untuk agen. Agen di sini adalah seorang yang perusahaan yang menjual barang secara dalam jumlah yang besar dan satu jenis barang. Artinya agen di sini adalah bawaan dari toko, bukan orang lain. Jadi perusahaan memiliki tim pemasaran sendiri, kemudian tim pemasaran tersebut disuruh untuk memperjualbelikan, untuk menjualkan barang produksinya. Jadi ini masih dalam ruang lingkup perusahaan untuk menyuruh agennya memasarkan produknya. Sedangkan PBF di sini adalah orang yang membeli dalam jumlah besar kemudian diperjualbelikan dalam jumlah besar lagi. Jadi di luar ruang lingkup dari sebuah perusahaan untuk PBF. Yang kedua, perusahaan dagang perantara atau middleman. Artinya di sini perantara antara perusahaan industri, si pembuat si pembuat produk, kemudian diperjualbelikan kepada toko pengecer, bukan kepada konsumen, tapi kepada toko pengecer, yaitu adalah grosir atau perusahaan dagang perantara. Artinya grosir di sini dia membeli produk dari beberapa perusahaan, entah itu 5 perusahaan, entah itu 10 perusahaan dengan berbagai jenis produk, kemudian diperjualbelikan lagi kepada pengecer dalam jumlah besar juga. Sedangkan yang terakhir perusahaan dagang pengecer atau retailer. Contohnya warung, kios, swalayan, dan apotik. Di sini perusahaan dagang pengecer di sini memperjualbelikan barangnya langsung kepada konsumen untuk dikonsumsi atau dipakai. Contohnya warung, kios, swalayan. Swalayan di sini kalian bisa disebut contohnya Matahari, contohnya Ramayana, contohnya Indomaret, Alfamart, dan lain-lain, yang dimana barangnya siap dikonsumsi oleh konsumennya. Dan terakhir apotek. Di sini memperjualbelikan barang obat-obatannya langsung kepada konsumennya atau pasiennya. Oke, cukup itu saja yang bisa saya jelaskan tentang jenis-jenis perusahaan dagang. Nanti untuk poin yang kedua saya jelaskan lagi di grup WhatsApp-nya. Kemudian tugas kalian mencatat semua materi saya dan merangkum penjelasan saya yang sudah saya berikan. Pengumpulan seperti biasa paling akhir jam 9 malam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.